Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafiq Zaki Afifah dari kelas MPS 7E NIM 185211166. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha yang sudah saya buat kemarin. Di mana proposal usaha ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, untuk subbab bahasan pada proposal usaha yang akan saya presentasikan, yang pertama ada latar belakang, kemudian ada visi, misi, dan tujuan, yang selanjutnya ada analisis strategis, kemudian rencana pemasaran, rencana organisasi, rencana produksi, dan juga rencana keuangan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pandemi COVID-19 membuat manusia harus bisa berdampingan dan terbiasa dengan keadaan yang terjadi. Banyak pekerja yang di-PHK karena pandemi ini. Nah, sebagai seorang mahasiswi dari jurusan ekonomi, seharusnya bisa mengatasi hal tersebut. Salah satunya adalah dengan membuka lapangan kerja untuk diri sendiri atau untuk orang lain, sehingga paling tidak dapat memotivasi orang lain untuk membuka lapangan kerja sendiri, yaitu dengan berjualan atau membuka usaha baru. Nah, dari hal tersebut muncul pemikiran saya untuk membuka usaha kuliner. Usaha di bidang kuliner saat ini merupakan salah satu usaha yang potensial untuk dicoba. Pasalnya, banyak masyarakat yang hobi jajan saat ini. Tidak hanya dari kalangan anak-anak, tetapi juga semua kalangan. Hampir semua usaha makanan memiliki pangsa pasar untuk semua kalangan, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Makanan ringan seperti yang kita lihat di pinggir jalan nampaknya lebih digemari masyarakat, karena harganya yang cukup terjangkau dan jenisnya sangat banyak. Usaha kuliner makanan ringan juga memiliki potensi yang besar karena dengan modal yang tidak terlalu besar dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, atas dasar pemikiran tersebut, saya tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner, yaitu makanan ringan, yang pastinya memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan yang lain. Kuliner yang akan saya tawarkan adalah sejenis bola-bola mie yang menggunakan saus pedas yang diproduksi sendiri, sehingga rasa sausnya akan berbeda dengan pesaing dan pastinya menggunakan bahan-bahan yang masih segar. Nah, kenapa saya memilih bola-bola mie? Karena menurut pengamatan saya, di sekitar lokasi saya tidak ditemukan usaha bola-bola mie, sehingga saya tidak perlu mengkhawatirkan akan kekuatan kompetitor. Usaha ini kemudian saya namakan bola mie spicy, karena rasa pedasnya memiliki ciri khas tersendiri. Yang selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan. Untuk visinya sendiri yaitu menjadikan bola mie spicy sebagai cemilan yang dikenal dan disukai oleh banyak orang atau semua orang. Kemudian untuk misinya itu ada 3. Yang pertama, membuat inovasi baru untuk menarik minat konsumen. Yang kedua, membudidayakan pelayanan 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Jadi tidak hanya di bank saja yang menerapkan pelayanan 3S. Ketika menjual suatu produk itu juga harus mementingkan pelayanan kepada pelanggan atau konsumen. Sehingga nanti first impression dari pelanggan atau konsumen itu akan baik kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah menjual produk dengan harga terjangkau dan memberikan voucher setiap pembelian tertentu dengan kualitas terbaik. Nah, voucher ini nantinya akan bisa ditukar dengan produk bola mie spicy senilai 10.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan. Nah, tujuan mendirikan bola mie spicy ini yang pertama yaitu menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri. Yang kedua adalah memiliki penghasilan sendiri, dan yang ketiga mengurangi beban orang tua. Subbab bahasan selanjutnya yaitu ada analisis strategis, di mana analisis strategis di sini ada 3 macam. Yang pertama ada analisis eksternal, kemudian yang kedua ada analisis internal, dan yang ketiga ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada analisis eksternal. Analisis eksternal di sini ada 4 macam analisis. Yang pertama ada analisis pelanggan. Analisis pelanggan di sini, produk bola mie spicy ditujukan untuk semua kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja dan dewasa, muda ataupun tua. Dengan memberikan kualitas yang bagus akan meningkatkan loyalitas pelanggan atau konsumen. Nah, dengan adanya loyalitas dari pelanggan tersebut akan membuat bola mie spicy semakin maju dan berkembang, serta membawa citra baik. Yang kedua ada analisis kompetitor. Berdasarkan survei yang kami lakukan di sekitar Jalan Mayor Ahmadi nomor KM 5, Kadiloyo, Wonosari, Kecamatan Gondarjo, Kabupaten Karanganyar, belum ada usaha yang menjual produk yang sama, sehingga hal tersebut akan menguntungkan bagi kami. Tetapi kami akan terus melakukan survei karena selain kompetitor, pasti akan ada hal lain yang mendorong minat beli konsumen. Yang ketiga yaitu ada analisis pasar. Nah, target pasar dari kami itu tentunya masyarakat di sekitar Wonosari, jadi tidak hanya
masyarakat Wonosari saja, karena selain dari Wonosari sendiri, lokasi tersebut banyak dilalui oleh pengendara dari arah Sragen ataupun dari Karanganyar, sehingga hal ini akan memungkinkan produk kami mudah untuk dikenal masyarakat dari luar Kelurahan Wonosari. Yang selanjutnya yaitu ada analisis lingkungan. Nah, keingintahuan masyarakat akan produk baru yang terus meningkat membuat kami giat melakukan produksi dan semangat untuk selalu berinovasi. Yang kedua ada analisis internal. Nah, di dalam analisis internal di sini ada 3 macam. Yang pertama ada kekuatan modal. Modal yang digunakan untuk usaha ini adalah modal pribadi. Nah, hasil penjualan dari bola mie spicy itu akan dimasukkan ke dalam kas penjualan, sehingga akan memudahkan dalam membuat laporan keuangan nantinya. Untuk biaya operasional per bulannya itu diambilkan dari hasil penjualan per bulan. Yang kedua ada kualitas produk dan pemasarannya. Kualitas produk yang kami tawarkan itu terjamin kehalalannya dan rasanya karena kami menggunakan bahan baku yang premium dan halal. Harapan kami, produk kami dapat diterima oleh masyarakat dan laris di pasaran dari mulai anak-anak hingga orang tua. Pemasaran yang akan kami gunakan atau kami lakukan itu hanya menggunakan sosial media. Yang ketiga ada kemampuan SDM. Proses produksi bola mie spicy itu dilakukan oleh ownernya sendiri. Nantinya owner juga akan mengajarkan cara memproduksi bola mie spicy kepada karyawannya. Agar ketika owner tidak bisa atau ada kepentingan itu bisa digantikan oleh karyawannya. Nah, proses produksi bola mie spicy itu cukup mudah. Jadi nantinya karyawan hanya membutuhkan bimbingan 1 kali saja. Yang ketiga yaitu ada analisis SWOT. Nah, sesuai namanya, berarti di sini ada 4 macam. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kami menemukan strength atau kekuatan dari produk kami. Yang pertama kualitas rasa yang baik. Yang kedua belum ada kompetitor dengan produk yang sama. Kemudian yang ketiga ada target pasar yang luas. Untuk selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Itu kami menemukan 2 kelemahan dari produk kami. Yang pertama, produk kami itu adalah produk baru di masyarakat sehingga akan sulit mengenalkan kepada masyarakat. Yang kedua, owner itu masih bingung dalam memilih mie yang berkualitas premium tetapi harganya itu tidak mahal atau masih bisa dijangkau oleh owner. Karena kami kan juga menjualnya itu dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Untuk peluang dari usaha kami itu yang pertama potensi pasar yang baik. Kemudian yang kedua kemajuan teknologi khususnya media informasi itu dapat menunjang promosi atau pemasaran maupun akses pembelian kami nantinya karena kami merencanakan untuk pembeliannya itu bisa online. Yang keempat ada threat atau ancaman. Untuk ancaman dari produk kami itu yang pertama ada harga bahan baku saat ini harga bahan baku utama pastinya itu melambung naik. Yang pertama yaitu telur dan yang kedua adalah cabai. Untuk telur ini kan untuk bahan baku pembuatan bola-bola mie. Untuk cabainya ini adalah untuk bahan baku pembuatan saus karena kami memproduksi sausnya itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu banyaknya kompetitor di bidang yang sama walaupun dengan produk yang berbeda. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini kompetitor di bidang yang sama itu maksudnya banyak yang menjual makanan ringan walaupun dengan produk yang berbeda karena masyarakat itu kan akan bingung atau penasaran dengan produk-produk baru yang ada di lokasinya atau daerahnya seperti itu. Subbab selanjutnya yaitu ada rencana pemasaran. Nah, di dalam rencana pemasaran di sini terdapat 3 macam. Yang pertama ada segmentasi, yang kedua targeting, dan yang ketiga positioning. Baik, untuk segmentasi merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori. Nah, terdapat beberapa segmentasi dalam pasar yang meliputi segmentasi geografi seperti wilayah dan segmentasi demografi yang berdasarkan pada gender, usia, kelas ekonomi, dan profesi. Segmentasi produk bola mie spicy ini menuju segmentasi pasar sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi geografi. Pemasaran produk bola mie spicy itu tidak hanya di Wonosari saja, akan tetapi juga dipasarkan di sekitar Wonosari seperti Plupuh, Kebak Keramat, dan sekitarnya. Yang kedua, segmentasi demografi. Produk bola mie spicy ini diproduksi untuk semua kalangan masyarakat dan semua usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua.
Yang kedua yaitu targeting. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Nah, untuk produk bola mie spicy ini memiliki sasaran pasar semua kalangan, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Karena memang produk bola mie spicy ini cocok atau dapat dinikmati di berbagai kondisi atau bisa dinikmati saat santai bersama keluarga maupun teman. Yang ketiga yaitu positioning. Nah, positioning di sini merupakan penempatan produk atau upaya dalam menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Nah, produk bola mie spicy ini merupakan produk makanan ringan yang halal dan memiliki kualitas rasa yang sangat baik. Dengan harga yang terjangkau akan dapat menarik para konsumen. Nah, selain itu, posisi produk bola mie spicy ini juga sangat bagus karena belum ada kompetitor atau pesaing di daerah yang sama. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran produk 4P. Nah, 4P di sini terdiri dari produk, kemudian price, promotion, dan place. Nah, yang pertama produk. Produk atau produk bola mie spicy memiliki slogan yang menarik, yaitu pedasnya bikin lagi. Nah, hal ini akan membuat konsumen penasaran seberapa enak dan pedas bola mie yang kami tawarkan, sehingga akan menarik konsumen untuk membeli produk kami. Selain itu, bola mie spicy juga memiliki logo seperti gambar di atas. Nah, makna dari logo tersebut yang pertama, logo bulat dan bergaris titik-titik menjelaskan bahwa bentuk dari bola mie yang kami tawarkan memang tidak bisa bulat sepenuhnya, karena dari tekstur bahan baku yang tidak memungkinkan untuk membentuk bola seperti bola pada umumnya. Yang kedua yaitu warna merah pada logo tersebut menjelaskan bahwa rasa pedas yang kami tawarkan dalam produk kami benar-benar pedas dan enak. Yang ketiga, bikin lagi kami garis bawahi karena memang untuk rasa dari bola mie yang dipadukan dengan saus produksi kami itu sangat enak. Dan biasanya orang-orang yang mencicipi itu selalu ketagihan dengan bola mie kami. Yang selanjutnya yaitu price atau harga. Harga dari bola mie spicy ini sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp1.000 per buah. Nantinya kami juga akan memberikan satu voucher kepada pelanggan setiap pembelian minimal Rp10.000 yang bisa ditukar dengan bola mie senilai Rp10.000 untuk 10 voucher. Yang selanjutnya yaitu promotion. Promotion yang kami lakukan hanya melalui sosial media yaitu Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Karena nantinya kami juga akan membuka stand di depan kelurahan yang merupakan tempat yang cukup strategis. Yang selanjutnya yaitu place atau lokasi. Lokasi usaha ini direncanakan di depan kelurahan karena lokasi tersebut cukup strategis, seringkali dijadikan tempat nongkrong muda-mudi. Selain itu juga seringkali ditemui anak-anak bersepeda yang diawasi oleh orang tuanya. Subbab selanjutnya yaitu tentang rencana organisasi dan manajemen. Nah, rencana organisasi di sini terdiri dari dua penjelasan, yaitu mengenai data pribadi atau data ownernya dan data usaha. Nah, data pribadi itu terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, alamat, agama, pekerjaan, nomor HP, dan email. Kemudian untuk data usahanya terdiri dari nama usaha, bidang usaha, lokasi usaha, slogan usaha, jumlah SDM, dan juga target pasar. Untuk rencana manajemennya, karena produk kami merupakan produk baru yang akan segera kami rilis, sehingga untuk sementara ini kami belum memiliki aspek manajemen yang terstruktur. Rencananya owner akan dibantu oleh keponakannya dalam menjalankan usaha barunya ini. Walaupun begitu, owner tetap memberikan gaji kepada keponakannya tersebut. Yang pertama mengenai penjelasan produk. Produksi bola mie spicy menggunakan bahan baku yang terjamin kehalalannya. Nah, bola mie spicy yang kami produksi nantinya akan dipacking menggunakan cup untuk memudahkan pelanggan dalam membawa dan menikmati bola mie kami. Yang kedua mengenai fasilitas. Kami akan menyediakan fasilitas free delivery maksimal 1 km dari stand kami. Selain itu, konsumen juga dapat memesan terlebih dahulu melalui sosial media kami, sehingga ketika konsumen sampai di stand kami, pesanannya sudah ready dan tidak perlu mengantri. Yang selanjutnya, rencana proses produksi. Nah, proses produksi bola mie spicy ini akan kami goreng dadakan agar bola mie masih hangat ketika di tangan konsumen.
karena memang bola mie sangat pas ketika dinikmati dalam keadaan panas atau hangat. Yang selanjutnya yaitu rencana kebutuhan bahan baku, peralatan, dan juga tenaga kerja. Nah, produksi bola mie spicy memerlukan bahan baku utama yaitu mie dan telur untuk bola mie-nya, serta cabai dan tomat untuk sausnya. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan itu seperti kompor, wajan cetak, dan peralatan menggoreng lainnya. Tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu orang yang bertugas untuk melayani konsumen baik offline maupun online, karena owner bertugas langsung dalam proses produksinya. Subbab selanjutnya mengenai rencana keuangan yang terdiri dari rencana biaya bahan baku, rencana kebutuhan modal, dan proyeksi pendapatan dan biaya. Untuk rencana biaya bahan baku per bulan sebesar Rp1.511.250. Untuk detailnya bisa dilihat di proposal usaha kami. Kemudian untuk rencana kebutuhan modalnya itu terdiri dari dua, yaitu biaya investasi dan juga biaya operasional per bulan. Untuk biaya investasi kami anggar itu sebesar Rp2.850.000. Kemudian untuk biaya operasional per bulannya itu Rp2.511.250. Sehingga total rencana kebutuhan modal untuk mendirikan usaha kami itu sebesar Rp5.361.250. Yang selanjutnya yaitu proyeksi pendapatan dan biaya. Untuk proyeksi pendapatan kami itu sebesar Rp3.750.000. Kemudian untuk proyeksi biaya yang kami keluarkan itu sebesar Rp2.511.250. Sehingga dalam 1 bulan itu kami kira-kira akan mendapatkan laba bersih itu Rp1.238.750. Untuk detail-detailnya mungkin bisa dilihat di proposal usaha kami. Baik, jadi itu tadi presentasi dari proposal usaha kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.